Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Berkat Delo. Abang Kristen? Iya Pak Ustadz, udah ketiga kalinya ini Pak Ustadz. Oh iya, soalnya udah berteman saya lihat. Wah, abang ini. Oke, Bang. Selamat malam, selamat malam. Oke, gimana? Ini abang ini enak teman-teman buat diskusi beliau. Keren, keren, keren. Keren, keren. Lanjutkan. Gimana, Bang? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diobati? Silahkan. Suaranya, Bang. Suaranya. Mic-nya. Bang, mic-nya, Bang. Udah? Udah, ya, ya. Gimana? Tadi malam sebenarnya ini saya bergabung Pak Ustadz, tapi kebetulan ada di tempat yang lain jadi nggak bagus jaringan, makanya malam ini Mm-mm. lah. Tadi udah beberapa kali sih mau minta naik, tapi mungkin karena yang lain yang yang naik gitu kan. Mm-mm. Jadi saya dari judul besarnya ini Pak Ustadz, Paulus Nabi palsu kata Yesus. Dan saya tadi Mm-mm. sudah sempat dengar juga tadi Mm-mm. statement dari Bapak itu tadi tentang apa namanya itu tentang Paulus. Mm. Jadi uh, sebenarnya kalau tentang Paulus ini Pak Ustadz bisa dibilang itu bertolak belakang. Padahal sebenarnya di dalam isi Alkitab itu tidak ada yang apa namanya itu yang bertentangan. Mm. Sebenarnya hanya pemahaman aja yang bisa membedakan itu Mm. ketika kita membaca misalnya yang Pak Ustadz tadi sebutkan di dalam Matius 5 ayat 18 itu dan Efesus apa tadi tuh Efesus Efesus ya. 2, ya. Jadi sebenarnya itu Pak Ustadz itu kan Paulus ini kan surat Paulus ke ke Efesus, surat Paulus ke Roma, ya kan? Jadi coba dulu kalau Pak Ustadz dulu buka Alkitab, ya kan karena ini juga menyangkut tentang Alkitab di dalam Roma 6 ayat 14. Kalau di situ dibilang Pak Ustadz di dalam Roma Roma 6 ayat 14 demikian bunyinya dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di Mm. bawah kasih karunia. Jadi pengertiannya ini dulu ini pernah juga saya bingung Pak Pendeta Pak Ustadz, tapi pendeta memberitahu apanya itu makna dan tujuan ayat tersebut supaya kita tidak salah memahami. Kalau saya ambil ilustrasinya Pak Ustadz, ya inilah ibaratnya apa? Inilah Alkitab, inilah misalnya kasih karunia dan inilah hukum Taurat. Artinya lebih tinggi lagi apa itu kasih karunia itu dibandingkan eh, hukum Taurat. Hukum Taurat itu Pak Ustadz, kenapa dikatakan dalam firman Tuhan bahwasanya lebih tinggi kasih karunia atau kasih? Karena hukum Taurat itu tidak bisa untuk menghapus dosa. Tetapi hukum Taurat itu bisa memperlihatkan dosa. Seperti Mm. kalau saya ambil perumpamannya seperti kaca. Kalau kita berkaca di cermin, kita bisa melihat kotoran di muka kita, tapi kaca itu tidak bisa menghapus kotoran di muka kita. Kira-kira seperti itulah hukum Taurat itu. Sedangkan kasihnya itu bisa apa? Menghapus dosa itu. Itulah maksudnya itu dibilangnya kasih karunia. Sedangkan hukum Taurat itu dia hanya menunjukkan kalau misalnya hukum 1 sampai ke 4 itu kalau kita melanggar itu berarti kita apa? Berdosa. Mm. 5 sampai ke 10 itu adalah kalau kita melanggar itu berarti itu juga dosa. Itulah misalnya artinya hukum itu adalah sebagai rambu-rambu. Ya, Kalau rambu-rambu. kalau seperti contohnya kalau tambah ada misalnya lampu merah di misalnya kita jalan, maka kita tidak tahu misalnya perbedaan di mana batas-batas misalnya kita melintas dan begitu juga misalnya hukum Taurat itu adalah termasuk rambu-rambu di dalam iman kita. Bang, Ah, saya mau tanya sama abang kalau kayak gitu. Kalau menurut Anda itu adalah rambu-rambu, 10 hukum Taurat itu poinnya apa aja, Bang? Kalau 1 sampai 4 itu Pak Ustaz itu fokus kepada Tuhan. Mm. Tetapi kalau 5 sampai 10 itu fokus kepada sesama manusia. Mm. Ada poinnya jangan membunuh. Ya,
Baik. Sekarang saya mau tanya, kenapa di Kristen malah membunuh Tuhannya? Itu udah melanggar hukum Taurat, Bang. Oke, tadi Hmm. sempat Pak Ustadz tadi membahas tentang apa namanya itu apa tiga Tuhan ya kan? Ah, Enggak, jangan jangan ke situ. Yang saya pertanyakan, Kristen ini diawali dengan dosa gitu, dengan membunuh Tuhannya, dengan melanggar hukum Taurat gitu. Padahal kan kata Yesus, satu titik pun tidak dapat dihapuskan, satu titik, satu iota tidak dapat dihapuskan dari hukum Taurat itu. Tiba-tiba ya, kekristenan, ya doktrin awalnya, dia membunuh Tuhannya yang manusia untuk menebus dosa. Kan kayaknya kayak gitu kan doktrin dari Kristen. Artinya apa? Kristen ini awal-awalnya aja sudah melanggar hukum Taurat, Bang. ya. Gimana Tuhannya dibunuh? Kemarin kan sudah pernah kita bahas itu Pak Ustadz kalau Hmm. eh, kematian dari apa itu upah dosa itu adalah maut. Jadi tanpa Upah dosa adalah maut. upah Tiba-tiba dosa adalah Tuhan Anda mencapai maut itu di tiang salib, apa dosanya? gini Pak Ustadz. Kan sudah saya gambarkan kemarin sama Pak Ustadz kalau di dalam perjanjian lama itu bangsa Israel mungkin juga Pak Ustadz sudah pernah pelajarin itu ketika mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan mereka itu diiringi oleh Tuhan. Sebenarnya orang itu sampai selama 40 hari tetapi karena mereka memberontak maka sampai mereka 40 tahun. Maka mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kalau pada malam hari diiringi dengan tiang api, kalau pada siang hari diiringi dengan tiang awan. Ah, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan, maka mereka harus misalnya melakukan korban untuk apa? Supaya mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu kalau di dalam kitab kami ya Pak Ustadz. Mungkin Nah, bisa saja gini Bang, misalnya Bang, itu biar kan supaya dapat korban. apanya Korban Pak dulu Ustadz. kan hewan gitu. Di mana di Ah, ah, gini gini Pak Ustadz. Ah, Oke, itu oke. kan Lanjut, yang lanjut. itu yang dilakukan oleh bangsa Israel turun temurun, ya kan? Hinggalah tiba Mm. misalnya lahir Yesus, Terus? ya kan? Lahir Yesus, ah, lahir Yesus itu masih berlaku. Tapi ketika misalnya sudah mati Yesus di kayu salib, maka bait suci itu tadi, di mana tadi itu pemotongan domba itu penghapusan dosa itu tadi, yang kebiasaan orang bangsa Israel itu tidak berlaku lagi ketika Yesus mati di kayu Diganti. salib. Artinya itulah apanya korban yang Baik, sesungguhnya. Jadi kalau baik. bangsa kalau Kalau bangsa begitu di kalau mana kalau dikatakan kalau gini Bang. Gini Bang, saya mau tanya dulu. Ya, jangan ke bangsa-bangsa dulu tentang masalah itu. Yang saya tanyakan, dulu bangsa Israel menebus dosa memakai hewan, kan kayak gitu, darah ya hewan, terus ya kotoran hewan atau kulit hewan. Nah, hmm. dari mana dikatakan di kitab Yahudi itu bahwa tidak lagi pakai hewan tapi pakai manusia? Itu dari mana Bang ajarannya? eh Coba Anda tunjukkan di perjanjian lama kepada saya bahwa menebus dosa yang akan datang itu pakai manusia gitu, pakai darah manusia. Dulu-dulu kan kita tahu ya di bangsa Israel menebus dosa memakai darah manusia, ya ter- memakai kulit hewan, kulit lembu gitu, pakai kotoran lembu. Nah, tiba-tiba ada ajaran yang nongol bahwa menebus dosa itu pakai korban Tuhan gitu, korban manusia. Itu dari mana gitu loh. Lagi kalau pula kita kan membunuh manusia sesuai hukum Taurat tadi adalah dosa, kan kata Abang, melanggar itu adalah dosa. 10 hukum Taurat jangan membunuh. Lalu tiba-tiba Kristen membunuh Tuhannya. Jadi Kristen ini melanggar hukum Taurat, Bang. nah jadi kematian Yesus itu di kayu salib Pak Ustadz bukan hanya berlaku kepada kalau terbiasa itu bangsa Israel memotong domba di bait suci itu hanya berlaku untuk satu orang. Tetapi korban atau kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk seluruh umat manusia bagi yang percaya. Ini di dalam ayat apa Yohanes 3 ayat 16. Mungkin bisa Pak Ustadz apa itu dan pernah juga kita apa itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya? Jadi karena begitu besar, itulah begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya, kepada Hmm. kita semua, tanpa ada batasnya. Nah, di mana kehendak Tuhan? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada Allah. manusia, ya, lalu tiba-tiba agar Yesus itu disalibkan. Di mana kehendak Tuhan kayak gitu? Itulah tadi Pak Ustadz, karena udah saya bilang tadi Pak Ustadz, upah dosa itu adalah maut. Karena Dosa kalau apa yang misalnya dilakukan kalau Yesus? ya, maksudnya gini Pak Ustadz, kenapa dia mati di kayu salib? Karena untuk menggantikan kita. Sebenarnya kita karena keberdosaan kita, karena pelanggaran kita di hadapan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik, maka kita tidak bisa akan diselamatkan. Tetapi dia Loh, mau menggantikan kita. Sebenarnya kita yang mati oleh karena pelanggaran kita, tapi dia itu agar kita bisa bisa selamat. Bagaimana caranya? Kita harus percaya kepada dia Pak Ustadz. nah, coba Kalau kita, Abang itu. tunjukkan sebuah data sama saya, di mana di perjanjian lama itu dikatakan menebus dosa, karena dosa upahnya adalah maut, maka harus membunuh Tuhan sebagai penebus dosa seluruh manusia. Di Di mana di dalam perjanjian lama dikatakan seperti itu? di dalam Menebus dosa memakai darah manusia itu di mana? di dalam perjanjian lama Pak Ustadz tidak ada menyebut hal seperti yang Pak Ustadz sebutkan tersebut. Tapi Terus? disitulah dia misalnya itu tersebut di dalam perjanjian baru. Atau di dalam kita apa perjanjian baru, bukan dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama itu ya ada itu beberapa fungsi di dalam apa itu Pak Ustadz di dalam perjanjian lama yang kenapa itu tidak berlaku di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah termasuk hukum sipil Pak Ustadz. Ya. Jadi bentar, Ah, bentar lu jangan ke hukum sipil. Udah jauh pembahasannya. Jadi begini, kalau di perjanjian lama tidak ada, kita tahu ya Yesus itu selama dia diutus ke muka bumi, dia mengajarkan Taurat dan kitab para nabi. Artinya hmm. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Bukan ajaran Yesus itu berarti. Nah, sekarang ajaran Hmm. menebus dosa memakai darah manusia. Ini ajaran dari mana dan ajaran siapa, Bang? Nah, eh, itu kan ada sama kami namanya itu Pak Ustadz, perjamuan kudus namanya. Setiap umat Kristen itu yang percaya kepada Yesus, maka dia mengadakan namanya itu perjamuan kudus. Di saat misalnya mengalami perjamuan kudus itu Pak Ustadz, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita misalnya mengambil misalnya roti itu yang melambangkan tubuh Yesus, yang sebenarnya tubuh kita yang tercabi-cabi oleh karena pelanggaran kita, tapi dia mau menggantikan kita. Darah ya, yang sebenarnya darah kita yang tertumpah oleh karena pelanggaran kita, tapi darah Yesus yang tertumpah untuk menggantikan kita di kayu salib. Itulah Bang, misalnya kami ingatkan itu, termasuklah itu perjamuan kudus. Tapi itu bagi yang percaya Pak Ustadz. ya. Bang, jadi begini, Bang. Ya, artinya di Kristen ini ya menutupi pelanggaran dengan sebuah pelanggaran jadinya. Kayak gitu jadinya. Betul Eh, nggak? Menumpahkan darah manusia menurut Taurat itu adalah dosa. Kan kayak gitu. Kristen diawali doktrinnya dengan menumpahkan darah Tuhannya, dengan menumpahkan darah manusia. Artinya Kristen ini doktrinnya diawali dari pelanggaran, Bang. Gini loh Pak Ustadz, itu bisa saja itu menurut asumsi Pak Ustadz. Tapi Bukan bukan itulah, asumsi, itu kan data, Bang. Kan atau atau Abang misalnya juga yang menyampaikan kepada saya. ah, 10 hukum Taurat itu kalau dilanggar, maka ah, berdosa. Kan kayak iya iya gitu. Salah satu betul poinnya jangan membunuh. Nah, ya. sekarang Hmm, awal kekristenan doktrinnya adalah pembunuhan terhadap Tuhannya, pembunuhan hmm, terhadap Yesus, sehingga Yesus ya. mati, ditumpahkan Hmm. darahnya. Artinya apa? Kristen ini awalnya saja sudah melanggar hukum Taurat, gitu, menebus dosa dengan dosa. Kacau, Bang. Nah, jikalau Tuhan Yesus tidak mati
di kayu salib Pak Ustadz, maka gagallah untuk misinya untuk menyelamatkan umat Oh, manusia. jadi Yesus itu turun hanya untuk mati gitu. Betul itu Pak Ustadz. Nggak ada tujuan lain. Tujuannya itulah Pak Ustadz untuk menebus manusia dari dosa. Ngapain dia tujuannya, Bang? Kalau turun hanya untuk mati. Heran saya. Begini Pak Ustadz, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Gini Pak Hmm. Ustadz, tadi pernah kita pelajarin itu waktu misalnya Musa mendapatkan hukum Taurat di Gunung Sinai itu bertemu dengan Allah Bapa atau sebagai Allah itu sebagai api, ya kan? Kalau tadi sempat tadi Bapak yang tadi sharing sama Pak Ustadz, dia mengatakan tadi bahwasanya kalau datang sebagai Allah atau Tuhan itu binasa. Maksudnya gini Pak Ustadz, kalau Tuhan datang kepada pada zaman itu atau waktu zaman Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai Allah, maka orang akan binasa karena dia datang sebagai api. Maka datanglah dia menjelma menjadi manusia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bagaimana sakitnya, bagaimana penderitaan manusia. Maka dari situlah dia misalnya memberikan apa? Memberikan misalnya contoh dan teladan sebagai apa? Kasih daripada Tuhan. Ada itu perumpamaan di dalam Alkitab Pak Ustadz. Atau misalnya ketika sebagai seorang pelacur. Ketika misalnya dijauhin dia oleh masyarakat. Nah, pas mau dilempar, apa dibilang Yesus kepada mereka? Siapa yang tidak berdosa di antara kalian semua, itulah yang duluan melempar dia. Nah, di sini kita tahu Pak Ustadz bahwasanya dia mengajari kasih Pak Ustadz. Artinya orang yang berdosa apabila ada pertobatan, maka ada kesempatan dia untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, Baik. itu. Jadi, oke. Jadi tanggapan Anda kayak gimana itu? Coba dari statement saya gitu. Berarti Kristen ini dia ingin menutupi dosa dengan dengan berbuat dosa. Itu seperti apa gitu? Tanggapan Anda sebagai seorang Kristen? Karena aneh saja. Kenapa saya bilang aneh? Ya, masa kita mau memperbaiki harus dengan kerusakan juga gitu. Itu adalah konsep yang amburadul. Kalau kita ingin memperbaiki tanpa ada yang menghancur. Ini ingin memperbaiki dengan sebuah kehancuran. Itu konsep yang gak masuk akal, Bang. Jadi kayak gitu, yang tanggapan saya pertama gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kalaupun tidak diajarkan oleh Yesus menebus dosa memakai darah manusia, dan tidak ada juga di ajaran Yahudi, mari kita pertanyakan, dari mana ajaran kita gitu loh, Bang. Ya. Itulah misalnya tadi yang saya sampaikan itu Pak Ustadz, upah dosa itu adalah maut. Kalau kita analisilah dulu atau kita pikirkan dulu Pak Ustadz sebagai bangsa Israel terlebih dahulu, mengapa lah misalnya harus korban itu menghapus dosa? Masa misalnya dikaitkan misalnya dosa dengan misalnya hewan untuk bergantikan apa? Untuk persembahan di hadapan Tuhan. Kalau kita ambil misalnya, tapi itulah misalnya apa? Itulah misalnya permintaan dari Tuhan. Itulah misalnya tujuan Tuhan itu. Jadi tujuan Tuhan itu misalnya itu Pak Ustadz, termasuk kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Bukan hanya kepada Kristen Pak Ustadz. Seluruh bagi orang yang percaya. Coba Abang buka Matius 7 nomor 21 coba di kitab Anda. Sebentar Pak Ustadz ya. Ya, tolong bacain ya. Matius 7 nomor 21. Matius 7 ayat 21 ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Dalam ayat 21 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi bukan juga, itu Matius. Oh, kalau itu juga misalnya ada juga itu kaitannya itu Pak Ustadz, karena pernah Pak Ustadz misalnya bertanya itu, tapi belum saya masuk ke rumah Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz pergi memberikan misalnya pertanyaan di sini, siapa nabi-nabi palsu menurut Bibel. Kalau ini bukan lagi, beda lagi pertanyaan saya. Bukan jadi, yang itu. Sebenarnya ini kan yang mau kujawabkan kalau bergabungkan saya ke rumah Ustadz. Jadi Matius 7 ayat 21 dikatakan seperti ini Pak Ustadz.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Baik, Ayat stop dulu 20, Bang. ayat 2, Di oke. situ yang saya tanyakan di 21 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus kan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Iya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Baik, saya mau tanya sama abang. Iya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus dan menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapa di sorga kayak gitu? Gini Pak Ustadz, mungkin bisa Bapak kutip itu satu ayat itu untuk dengan pertanyaan Pak Ustadz itu, tapi tujuan sebenarnya ayat itu kalau kita lanjut sampai ayat 23 sampaikanlah dulu ayat 22 dan 23 Pak Ustadz, sama-sama Ya, kita mendengarkan maknanya. Ayat 22-nya demikian bunyinya Pak Ustadz, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi di sini maksudnya di situ tujuannya apa itu ayat yang dimaksud di sini Pak Ustadz. Artinya banyak orang pada zaman sekarang ini yang mengaku-ngaku dia di jalan apa? Di jalan Tuhan, ya kan? Tetapi dikatakan di dalam ayat 23 tadi dikatakan Pak Ustadz, aku tidak mengenal engkau. Jadi apabila kita mengabarkan misalnya tentang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, inilah yang terjadi di ayat 23-nya Pak Ustadz. Itulah makanya dikatakan tadi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa kan? Nah, kehendak Bapa. Nah, jadi pertanyaan di tadi mana? Pak Ustadz tadi, Di mana kehendak Bapa gitu, Bang? Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus? Nah, kehendak Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus. Mungkin kalau di dalam Alkitab, kalau kita cari ayatnya mungkin tidak ada ya Pak Ustadz. Tapi karena pertanyaan Pak Ustadz itu kan ibaratnya di luar dari apa? Di luar dari Alkitab. Tapi secara mungkin secara pertanyaan Pak Ustadz ini secara logikanya kan begitu ya Pak Ustadz ya? Secara logikanya. Dari mana misalnya Tuhan itu berkehendak untuk apa? Membunuh Yesus di kayu salib. Kan begitu ya Pak Ustadz? Itulah misalnya bagi Tuhan itu tidak bisa kita apa Pak Ustadz, tidak bisa kita kita bayangkan apa yang direncanakan dia, apa yang ingin dia lakukan. Jadi begini Bang, Yesus sudah mewanti-wanti. Jadi kata Yesus, kamu tidak akan masuk surga meskipun kamu memanggilku Tuhan. Kan kayak gitu. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketika saya tanya kepada Anda, mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus, Anda tahu sendiri tidak ada. Jadi, menyalibkan Yesus itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Apabila Anda mengikuti ya bahwa Yesus itu tersalib, ya terbunuh untuk menebus dosa, maka Anda tidak akan masuk sorga. Karena itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak ada juga kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus. Gak ada. Jadi tadi Pak Ustadz sudah bertanya tadi ayat 21 ya. Tapi di dalam Yohanes 3 juga itu Pak Ustadz. Yohanes 3 sebenarnya jawabannya itu Pak Ustadz. Apa 3:13? Aku guru dan Tuhan jadi Tuhan gitu. Bukan Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Yohanes 3 ayat 16 tadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan Pak Ustadz. Begitu besar kasih Allah gitu. Itu Pak Ustadz. Kalau jadi gini, Bang. Itu. Bang, begini Bang.
Kalau begitu besar kasih Allah, dia tidak akan mengutus Yesus. Nggak akan, Bang. Dia akan mengutus nabinya. Ya, Nah, jadi kenapa oke Pak. saya bilang gini? Kenapa saya bilang dia pasti mengutus nabinya? Karena para nabinya itu tidak akan mati ketika lawan musuhnya. Hmm, Pasti menang para nabi diutus. Abraham hmm, lawan Namrud, menang Abraham. hmm. Daud lawan Goliat, lawan Jalut, menang Daud. Musa Ya, melawan Firaun, menang Nabi Musa, kan kayak gitu. iya Pak Ustadz. Kalau dia kasih sayang kepada manusia, gak perlu dia utus anaknya yang tunggal, tapi utus nabinya, ya. Karena apa? Karena anak yang tunggal, yang katanya jelmaan Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan langsung turun ke muka bumi, tapi modar sama makhluknya. Apa faedahnya, Bang? Lebih baik dia utus nabinya. Ya, nabi siapa kayak lagi dia utus, pasti menang lawan tentara, musuhnya menang gitu, ya. Tiba-tiba Tuhannya langsung turun, Tuhannya kalah sama makhluknya. Kayak gimana? Apa faedahnya coba? Nah, kenapa lah tadi dia turun Turun ya Pak Ustadz, kenapa nggak melalui nabinya, kan begitu ya Pak Ustadz. Nah, Iya. karena gini Pak Ustadz, karena dilihat dilihat Tuhan, bahwasanya tidak ada lagi yang bisa selamat karena umat manusia itu di bumi bukanlah semakin membaik, bahkan didatangkan pun nabinya, bahkan nabinya pun diserang, Hmm, memberontak, ya kan? hmm. Memberontak. Tap- Artinya tapi gini Pak menang Ustadz. kan? Makanya dari itu tadi dari Yohanes 3 ayat 16 itu Pak Ustadz, karena begitu besar kasih Hmm, Tuhan akan dunia ini. Bukan hanya hmm, kepada orang Kristen Pak Ustadz, bukan hanya juga kepada orang Israel, kepada dunia. Siapa hmm, yang ada di dunia itu, yang ada di bumi itu? Kita mungkin hmm. berbeda-beda agama, tapi bagi dunia, ya, bagi dunia, bukan hanya kepada satu golongan Pak Ustadz, bukan. Itulah Pak Ustadz, kalau datang dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tadi saya bilang tadi itu sebagai api, tapi dia datang sebagai manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa apa? Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya Tuhan itu, bagaimana karakter Tuhan itu, ya. Kalau di dalam perjanjian lama Pak Ustadz, ya, kalau dalam perjanjian lama tadi itu misalnya Tuhan itu, ya, kalau bisa kita lihat misalnya Sodom dan Gomora, ya, langsung dimusnahkan. Bagaimana misalnya air bah, ya, hanya apa itu Nuh dan bersama anaknya yang tinggal dimusnahkan semua. Kalau kita tahu misalnya bagaimana Tuhan pada saat itu Pak Ustadz, maka tidak ada lagi yang selamat. Jadi karena Tuhan lihat misalnya itu dunia ini tidak ada lagi yang bisa tidak bisa selamat, maka turun tanganlah dia melalui penjelmaan melalui Bunda Maria. Karena Ya, tidak betul ada. Bang. Itu. Bang, masalahnya gini, udah tahu kagak bisa selamat, lalu Tuhannya turun langsung sendiri, Tuhannya kagak selamat juga Bang, sama. Nah, Itu i- masalahnya yang saya masalahkan. Udah tahu manusianya kagak selamat, langsung Tuhannya turun menjelma jadi manusia, Tuhannya kagak selamat juga. Apa faedahnya? Itu loh. nah, Ah, udah itulah tahu tadi. gitu. Itulah saya bilang tadi sama Pak Ustadz, tanpa kematian Yesus di kayu salib, maka tidak ada orang yang selamat. Ah, iya, gini Karena tadi, udah tahu makanya tadi, Bang. Bang, hmm, cerna perkataan saya. Tuhan udah tahu ya, tidak ada yang selamat, kan kayak gitu ya kata hmm, Anda. Udah tahu kagak ada selamat. Oh ya udah, kalau manusia kagak selamat, bosnya aja nih yang turun, langsung Tuhan, tapi menjelma jadi manusia. Ketika Tuhannya turun juga, Tuhannya pun kagak selamat, Bang. Masya Allah. Ini nah, kayak gimana gitu loh konsepnya. konsepnya gitu ya Pak Ustadz. Disitulah kita lihat Pak Ustadz, ketika misalnya menurut keyakinan kami Kristen, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, Dan bangkit pada hari ketiga. Hmm, Artinya, disitulah dia memberikan keyakinan kepada umat pada saat itu. Artinya hmm, walaupun kita mati, karena kita tetap mempertahankan kebenaran, kalau kita hidup dalam kebenaran, ada suatu pertobatan, maka kita bisa dibangkitkan kembali. hmm. Itulah misalnya dia memberikan pengharapan, ya.
Karena datang Yesus ke dunia ini bukanlah memanggil orang yang bukanlah memanggil orang yang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Itu kedatangan dia ke dunia ini. Jadi dia mati di kayu salib, Pak Ustaz, selama 3 hari dia bangkit. Ya, artinya dia memberikan pengharapan kepada kita. Ketika kita sudah mati, kalau kita misalnya hidup dalam kebenaran, kita bisa dibangkitkan kembali di dalam apabila datang Yesus yang kali kedua. Itulah misalnya keyakinan kami ya Pak Ustaz ya. Karena menurut keyakinan kami Pak Ustaz, Yesus akan datang kedua kalinya. Ketika dia datang yang kedua kalinya Pak Ustaz, dia datang sebagai apa? Membawa apa? Tapi ketika datang Yesus yang kali kedua Pak Ustaz, maka orang pada saat itu mengatakan, timpa kami gunung, timpa kami apa, bagi orang yang sudah dimeteraikan, yang tidak masuk dalam kerajaan surga apabila dia hidup pada saat Yesus datang kedua kali. Tapi bagi orang yang misalnya hidup dalam kebenaran atau suatu ada pertobatan pada saat Yesus datang yang kedua kali, maka mereka menyambut karena cahaya kemuliaan Yesus itu kedatangan kedua kalinya itu Pak Ustadz, lebih terang dia daripada matahari yang kita lihat pada saat ini. Nah, oh gitu, baik. Jadi Yesus, jadi kan pertama Bang, saya tadi Abang giring ya, udah beberapa kali Abang giring, tidak ada kehendak Bapa yang di sorga, terus faedahnya seperti itu kata Anda menebus dosa, lalu Anda giring saya lagi bahwa Yesus turun kedua kalinya, kan kayak gitu. Kan cuma 2 kali ya dia turun ya, betul ya? Gimana Pak Ustaz? Pertama udah ya? Iya. Oke. Yang kedua? Yang kedua belum datang dia Pak Ustaz. Yang kalau dia sudah datang kedua kali dia membawa belum umat datang. tebusan. Baik. Yang misalnya mati, yang misalnya yang sudah dalam kebenaran maka dibangkitkan. Yang misalnya yang masih hidup. Kalau Bang, sudah saya cuma nanya itu aja Bang. Saya cuma nanya itu aja. Berarti yang kedua belum? Iya. Belum. Terus yang ketemu Paulus siapa Bang? Maksudnya, Yang ketemu dengan Paulus siapa? Yang ketemu Paulus ya Pak Ustadz. Memang pernah juga saya baca itu Pak Ustadz, ketika Paulus ini latar belakangnya kan dia termasuk mengajar-ngajar pengikut Yesus. Tapi bukan. Yesus kan gini Bang, yang saya maksud itu kan Paulus ngaku ketemu Yesus. Ya, itu kan sedangkan kata Anda Yesus belum turun. Lalu yang ketemu dengan Paulus itu siapa? Kalau dia bertemu dengan Yesus itu kan khusus pribadi Pak Ustadz. Kenapa dia datang kepada Paulus? Artinya kan Tuhan turun 2 kali udah turun ya? Kan nama Paulus ini sebelumnya Pak Ustadz Saulus, diubah menjadi Paulus. Iya. Bukan namanya siapa awalnya kagak Bang. Yang saya pertanyakan, ketika Paulus di Damsik, dia ngaku ketemu Yesus seperti cahaya dia lihat. Kata Abang, Yesus itu turun hanya 2 kali. Yang pertama sudah, yang kedua belum. Lalu kalaunya belum turun, siapa yang ketemu dengan Paulus itu? Kalau bertemu mungkin kalau belum saya pelajarin semua isi Alkitab Pak Ustadz, dan mungkin Pak Ustadz sudah membacanya. Ada mungkin Pak Ustadz bacakan di dalam Kisah Para Rasul ya. Dia sudah bertemu kepada Yesus. Ya mungkin dia datang itu secara pribadi kepada Paulus untuk menerangkan kepada tujuannya untuk membawa Bang. Kalau seperti itu, Bang ya, artinya Yesus menjilat ludahnya sendiri. Gak mungkin Yesus menjilat ludahnya sendiri, gak mungkin. Oke, saya jawab sama Pak Ustadz. Kalau dia bertemu kepada Paulus itu bukan dalam versi untuk menjemput umat yang diselamatkan, tetapi bertemu dengan Paulus itu untuk membawa Paulus itu sebagai rasulnya, gitu loh Pak Ustaz. Tapi kalau kedatangannya yang dimaksud kami kalau kedatangan yang kedua kali itu adalah membawa umat tebusan, gitu loh Pak Ustaz. Berarti Yesus turun naik gitu berkali-kali, bukan cuma 2 kali. Maksudnya Pak Ustaz? Lah, kan
kata abang turunnya 2 kali. Ya, pertama udah, yang kedua kali ketemu Paulus gitu. Berarti nggak Enggak, ada lagi nanti yang ketiga kali nggak ada lagi. enggak maksudku Pak Ustadz, pertemuan dia dengan Paulus itu kan secara pribadi, bukan dalam rangka untuk Wah, menjemput umat tebusan gitu loh Pak Ustadz. oh, jadi PPIV gitu, ketemu dengan Paulus itu gitu. Eh, Tapi Bang, kalau itu VVIP saya harap jangan rohani, jangan kayak gitu. Gini loh Pak Ustadz. Yang saya maksud tadi kedatangan yang kedua kali itu adalah kedatangan untuk misalnya menghukum orang yang misalnya apa, atau misalnya ketika datang dia kedua kali itu Pak Ustadz, tadi saya gambarkan timpa kami gunung, timpa kami batu. Orang yang misalnya hidup dalam dosa apa masih hidup dia misalnya atau sudah dimeteraikan, dia tidak masuk dalam buku kehidupan atau Hmm. diselamatkan. ketika datang Yesus yang kali kedua itu nanti Pak Ustadz, dia cahayanya lebih terang dia daripada matahari. Maka pada saat itu orang yang sudah dimeteraikan tidak masuk dalam kerajaan surga atau tidak dibawa serta untuk masuk dalam kerajaan surga, maka mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu atau Tuhan Yesus. Tapi bagi Bang, orang yang sudah dimeteraikan masuk dalam kerajaan surga, Bang, apabila mereka masih hidup, mereka akan menyambut dengan sukacita. Nah, itu Bang, maksud saya mau saya, Pak tanya Ustadz. sama Abang, turun kedua kali itu cirinya kayak gimana sih? Gimana Pak Ustadz? Yesus turun kedua kali itu ciri-ciri Yesus turun kedua kali gimana ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya kalau menurut Alkitab ya Pak Ustadz, ini kan Mm-mm, hanya Alkitab yang pernah saya dengar, tapi mungkin ayatnya lupa saya Pak Ustadz. mm-mm. Ciri-cirinya itu datang dari apa Pak Ustadz? Dari seperti terbit matahari Pak Ustadz. Oh, Nah, terbit dia datang matahari. seperti terbit matahari, kedatangannya Oh, seperti itulah, datang yang melalui cahaya gitu. oh, Kedatangannya jadi bersama malaikat. bersama malaikat atau dengan cahaya gitu. Karena dua ayat itu beda. Kata Yesus, aku turun kedua kalinya dengan para malaikat. Lalu yang ketemu dengan Paulus itu cahaya siapa gitu. Jadi itu loh Bang. Ya. Oke Pak Ustadz, biar supaya real kita yang apa yang nonton juga dan saya juga coba dulu buka ayatnya Pak Ustadz biar supaya Nah, ya kita udah apa saya bukakan buat Abang ya. iya Pak Ustadz, Nih, makasih Pak Ustadz. saya bukakan buat Abang ya. Sebentar ya teman-teman. Hmm, Yesus. Teman-teman sebentar ya. Saya tadi ada ambil ayatnya nih. Bentar. Bang, Anda bisa buka ke Hmm, Di dalam kisah para rasul ini kurasa nih. itu Pak. Kurasa Bukan, kalau ada bukan. bukan. Jadi Yohanes 1 nomor 51 coba. Sebentar ya Pak Ustadz. Yohanes Yohanes 1 1 nomor 51. nomor 51. Yohanes 1 Dengan nomor kisah 51. Bentar ya Pak dengan Ustadz. kisah para rasul 9. Oh, Yohanes 1 ayat Nomor 51, 51. 5. Oke, baca Pak Ustadz. Ah, di situ kan dikatakan seperti apa? Saya tampilkan aja dulu ya. Hmm. Nih, biar Abang paham apa yang saya maksud ya, teman-teman juga paham. Teman-teman semuanya, Yohanes 1:51. Lalu Yesus, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, dapat kita lihat juga Bang di ayat ini nih, di ayat yang lainnya ya. Oke Pak Ustadz. Contoh ya tentang masalah Yesus turun dengan malaikat. Oke, Yesus sebentar saya carikan dulu. Mm, mm, mm. Mm, Bentar. Bentar ya, belum nih. Mm, Ketutup rupanya. Nih, Yohanes 16, Bang. Yohanes 16 nomor Yohanes 27. Yohanes 16 sebentar dulu Pak Ustadz, saya buka dulu ya. Oke. Nih, teman-teman ya. Yohanes 16 ayat Nah, ayat 7.
Bukan Yohanes 16. Lupa saya nih. Saya ngeletakin datanya sebentar ya. Oke Pak Ustadz. Ah, masalahnya Yesus turun dengan malaikatnya. Itu ingat nggak abang itu di mana? Saya pun Bentar, saya carikan. 1 Tesalonika 4:16 juga ada. Bentar saya bukakan dulu. Spesifik nggak gitu loh ayatnya. Tunggu. Maksud saya spesifik atau tidak? Kan kayak gitu. sebenarnya tentang kedatangan Yesus Nih. yang kali kedua itu tentang Korintus. Jadi gini bang. Nih Oke, ya. Pak Ustadz. 1 Tesalonika 4:16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu tanda penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kan di kiamat tuh nanti kan dia turun katanya ya. Dapat kita lihat di ayat tersebut ya, malaikat dan Yesus itu akan turun ya di Yohanes 1:51 tadi. Ya. Jadi ciri-ciri Yesus itu turun beserta malaikat gitu, Bang. Bukan Ya, dengan bersama. cahaya. Ya. Nah, itu masalahnya. Kalau kita lihat kisah para rasul Bersama. ini, kisah para rasul 9 nih ya, Bang ya. Kisah para rasul 9 satu sekopnya. Di sini dikatakan bahwa Paulus itu ketemu cahaya yang memancar dari langit. Bukan ketemu Yesus yang turun kedua kalinya dengan malaikat. Beda bang. Gitu. Ada memang kemari apa itu Pak Ustadz? Saya baca itu kedatangan Yesus yang kali kedua itu seperti terbit matahari gitu apa ya, dari dari ujung timur datang sebagai cahaya bersama malaikat gitu. Ada itu, tapi lupa saya ayatnya Pak Ustadz. Kalau udah dapatkan saya ayatnya, mungkinlah bisa nanti saya tanyakan sama pendeta di mana ayatnya itu. Nanti bisa kapan-kapan lagi saya sharing lagi sama Pak Ustadz. Tapi tadi kan udah Bapak Ustadz baca tadi bahwasanya datang bersama malaikat. Hanya aja cahaya itu yang mungkin belum mungkin cara pengertiannya seperti cahaya mungkin yang saya sampaikan itu Pak Ustadz. Iya. Iya, itu masalahnya Bang yang saya ini kan sama Anda, yang saya tekankan sama Anda gitu. Karena Yesus sendiri memberikan ciri-cirinya gitu ya, ketika dia turun kedua kalinya dia akan bersama malaikat ya, bukan berbentuk cahaya gitu. Tiba-tiba Paulus ini ngakunya ketemu Yesus tapi bentuknya cahaya. Nah, ini siapa yang ketemu Paulus gitu? Itu tadi yang kupertanyakan sama Pak Ustadz. Tolong buka dulu ayatnya Pak Ustadz, yang ketemu Paulus itu bersama cahaya tadi. Ayatnya itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya katakan yang ketemu Paulus itu bintang timur, atau yang bisa kita sebut Lucifer, iblis. Itu datanya di kitab Anda juga. Ya. Enggak, maksudnya gini loh Pak Ustadz, di mana itu tertulis yang Pak Ustadz sampaikan itu bahwasanya Paulus telah bertemu dengan Yesus atau bentuk cahaya. Kalau ada ayatnya kan supaya kita koreksi loh Pak Ustadz, misalnya ada judulnya apa gitu, tujuannya gimana gitu, maknanya apa gitu, itu maksud saya Pak Ustadz. Baik. Jadi kalau untuk salah satu gelar bintang timur di kitab Anda ya, bintang timur itu Anda bisa lihat saja di sarapan pagi. Sarapan pagi Biblika, di sini dapat Abang lihat ya. Enggak ada tertulis dalam Alkitab ya Pak Ustadz. Dia dijelaskan pakai Alkitab semua, pakai ayat-ayatnya. Bintang timur Yesus atau Lucifer gitu. Jadi kalau kita lihat versi-versinya ya Bang ya, ada beberapa ayat. Saya nggak mau sebutin satu-satu karena panjang gitulah penjelasannya. Jadi bintang timur di sini diceritakan dari ayat Bible Anda, dia adalah Lucifer, bukan Yesus. Di sini sebentar, nih Yesaya 14 ya, nomor 12. Sebentar ya teman-teman, saya bukakan dulu Yesaya 14 nomor 12.
Nih, salah satu yang engkau jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi kalau kita lihat di sini Bang ya, bentar ya, saya ketik aja bintang timur di kitab Anda ya. Nah, gampang loh Bang, Enggak, dicari. enggak gini loh Pak Tuh. Ustadz. Tadi kan itu kan di dalam perjanjian baru itu atau dalam perjanjian lama Pak Ustadz? Karena kan Bible yang Pak Ustadz sebutkan tadi, yang pertanyaan saya itu sama Pak Ustadz itu Hmm. terus dengan Yesus gitu, ayatnya di mana tertulis dulu Oh, Pak kisah Ustadz, para itu masih rasul sama. 9, kisah para rasul 9. Nah, itu yang kupertanyakan Pak Ustadz, supaya Hmm. apa? Kisah para rasul itu yang kupertanyakan tadi sama Pak Ustadz. Kisah para Kenapa? rasul yang kupertanyakan sama Pak Ustadz itu pertemuan Yesus Dengan Paulus gitu loh Pak Ustadz. Heeh. Terus? Nah, tapi yang Pak Ustadz sebutkan tentang Lucifer, jadi kan udah jadi lari apanya itu. Jadi Ah, Bang, ya, yang berbentuk ah, cahaya ya, yang berbentuk hmm, cahaya bintang timur ya, hmm. letak bintang timur, siapa bintang timur? Dijelaskan bintang timur itu adalah Lucifer. Makanya saya mau tunjukkan ayatnya kepada Abang. Sebenarnya itu bintang timur itu dalam perjanjian lama itu Pak Ustadz, kalau Iya, nggak salah ada. itu dalam, ya dalam saya kalau nggak salah itu pernah saya Hmm. dengar juga itu dari saya itu tentang bintang Timur itu memang Lucifer. Tapi Nah, terus? yang saya maksud yang saya maksud itu tadi, yang saya sampaikan kedatangan Yesus itu adalah sebagai cahaya, itu sebenarnya diterus di dalam perjanjian baru. Tapi Hmm. bisa nanti saya ketika saya datang lagi bergabung di live Pak Ustadz, bisa nanti saya terangkan lagi loh Pak Ustadz, biar supaya jangan Hmm. salah persepsi misalnya dengan pernyataan saya kan gitu Pak Ustadz. Mungkin tak ada lah misalnya perbedaan sedikit, tapi itulah misalnya gambaran yang pernah saya baca Pak Ustadz. Entah beberapa minggu ini pernah saya baca itu, tapi entah dikhotbahkan di gereja. Nah, jadi sehingga apa jadi lupa saya ayatnya di mana Pak Ustadz. Gitu ya. Iya. Kalau Anda udah tahu sendiri bintang timur itu adalah Lucifer, nggak perlu repot lagi saya jelasin. Saya pikir belum tahu tadi. Oh, udah pernah juga kita pelajarin itu Pak Ustadz, udah pernah. Oke Makanya Pak saya Ustadz. bilang kalau indikasinya itu Bang, Paulus ketemunya dengan Lucifer bukan dengan Yesus, karena Yesus ciri-ciri turun kedua kalinya dia dengan para malaikat kan kayak gitu. Bukan dengan cahaya. Kalau cahaya itu pembawa terang, dia berbentuk seperti cahaya, bintang timur adalah Lucifer gitu, iblis. Itulah Gitu. itu menurut apa kalau Pak Ustadz kaitkan di dalam perjanjian lama itu Bintang timur itu atau Lucifer itu ya Pak Ustadz. Mm-mm. Biar kita bacakanlah dulu Pak Ustadz, karena tadi sudah Pak Ustadz juga sebutkan, tapi bukan bersama saya, yang Pak Ustadz tadi sebut satu titik, satu iota tidak boleh ditambah, dia tidak boleh dikurangi, ya kan? Nah, di mana tadi yang tertulis itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat berapa itu Pak Ustadz? Ayat 27 ya? Kisah para Rasul 9 tentang masalah ini masalah hukum Taurat. Enggak Pak Ustadz. Ini kalau kita tengok itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, judul besarnya adalah Saulus bertobat. Itu judul besarnya. Mungkin Pak Ustadz juga bisa buka di sana kan. Saulus bertobat. Bagaimana prosesnya misalnya pertobatan itu? Bisa kita baca itu dari ayat 1 baru sampai kita selesaikan pasal itu, maka kita dapatkan apa arti dan makna di dalam ayat tersebut. Atau bisa saya bacakan Pak Ustadz? Itu kepanjangan Bang, saya udah berulang kali baca. Masalahnya permasalahan yang kita permasalahkan di Kisah Para Rasul 9 itu ya ciri-ciri Paulus yang mengaku ketemu Yesus gitu. Ciri-ciri yang dia katakan adalah seperti cahaya, kan kayak gitu. Ya kan? Di situ ya Paulus mengatakan dia ketemu cahaya yang memancar dari langit, betul? Maksudnya gini loh Pak Ustadz, tunggu kita baca dulu ini, karena kalau saya nggak baca Pak Ustadz, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Oh, coba silakan dibaca di nomor 3-nya. Di nomor 3-nya Pak Ustadz. Nomor 1-nya aja lah dulu Pak Ustadz, biar supaya apa? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa
daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Dasik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia memang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3-nya sesuai dalam perjalanannya ke Dasis, ketika ia Damsyik. sudah Damsis, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya kan. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke, Pak Ustaz. Bang, di situ Paulus ngaku ketemu Yesus dengan melihat cahaya dari langit, betul? Nah, coba kalau kita lihat ciri-ciri Yesus turun. Nah, itu yang saya masalahkan dari tadi. Ya. Bentar. Nih, Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus turun kedua kalinya dengan malaikat, bukan dengan cahaya dari langit, Bang, bukannya. Nah, itu yang saya jadi permasalahkan gitu ya. Lalu pertanyaannya, siapakah yang ketemu Paulus? Nah, gitu. Makanya saya bilang indikasinya yang memancar dari langit itu adalah bintang timur atau Lucifer atau iblis. Nah, Bang tahu sendiri ya masalah bintang timur itu Lucifer gitu loh. Ya kan ciri-cirinya. Kalau di dalam perjanjian lama memang ada itu bintang timur itu sebagai Lucifer ya Pak Ustadz, dan atau iblis disebut. Tapi dalam perjanjian baru tidak disinggung itu Pak Ustadz. Ya gini, artinya gini aja Bang, kita lihat yang dikatakan Yesus ya. Yesus memberikan ciri-ciri kedatangan kedua kalinya dia diiringi malaikatnya. Bukan datang dengan cahaya gitu, bukan. Tapi dia sendiri turun real, ya real gitu. Turun real diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan bentuk cahaya dari langit. Nah, pertanyaan kita Bang, siapakah yang bertemu Paulus? Yang katanya Paulus mengatakan dia ketemu Yesus. Ah, itu. Jadi setiap misalnya ayat-ayat Alkitab di dalam ini Pak Ustadz, ada misalnya judulnya Pak Ustadz. Ada judulnya, apa bisa seperti itu dia bertemu. Judul besarnya tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ini, ayat yang pertama itu judul besarnya adalah Saulus bertobat gitu loh. Ya tadi, ini Bang, I-nya kayak gini. Ini aja sih bagi saya. Ya, saya lebih percaya Yesus daripada Paulus. Dah intinya kalau kata Yesus, aku turun dengan malaikat, ya turunnya dengan malaikat gitu. Kalau ada yang ngaku ketemu Yesus ya dengan bentuk cahaya, wow berarti itu dapat dipastikan hoax gitu. Terus ada juga yang ngaku-ngaku Yesus turun berbentuk cahaya ke rumahnya, ke kamarnya waktu sholat, berarti hoax. Ada juga yang bilang ya murtadin, memberikan kesaksian di Sumatera, murtadinnya mengatakan bahwa Yesus turun bawa Alkitab, hoax. Di Jawa juga mengatakan, saya murtad karena ketemu Yesus berbentuk cahaya di kamar. Berarti Lucifer semua itu Bang. Ya kan kayak gitu. Sesuai dengan keyakinan saya Pak Ustadz, seluruh isi Alkitab yang sudah dinubuatkan dan yang sudah diilhamkan juga di dalam Alkitab ini, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru, itu saya tidak bisa menyimpulkan yang Pak Ustadz bilang itu adalah hoax, termasuk surat Paulus. Jadi surat Paulus yang dimaksud di dalam di dalam
pasal yang ke-9 ini Pak Ustadz, ayat 1 sampai selesai itu adalah tentang riwayat pertobatan Saulus yang menjadi Paulus gitu loh Pak Ustadz. Iya, Nah, masalahnya itu. gini Bang, di Kisah Para Rasul 9 itu Paulusnya pun ragu. Kenapa saya bilang ragu? Coba Anda baca betul-betul. Nih, Ya. kenapa saya bilang ragu? Nih Bang, pertanyaan Paulus masalahnya kayak gini. Ya, pertanyaannya kayak gini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wajar. Apa pertanyaan kayak gini loh? Kalau udah tahu Tuhan, nggak perlu lagi nanya siapa engkau gitu loh. Oke. Pas benar juga yang Pak Ustadz sampaikan itu. Kenapa dia pertanyakan? Karena dia belum mengenal Pak Ustadz. Karena dia belum mengenal. Kenapa saya bilang tidak dia mengenal? Bahkan yang pengikut Tuhan, kalau kita tengok dari ayat satunya itu Pak Ustadz, maka dia berusaha menangkap yang untuk dibawa ke Yerusalem, untuk ditangkap. Tapi di dalam perjalanan dia untuk perjalanan itu dia apa? Bertemu dengan apa? Dengan Yesus menurut ayat yang tersebut tadi disampaikan di dalam ini. Bang, Lalu disitulah misalnya contoh kalau saya contoh kayak gini Bang. Siapa engkau berkat Delu? Saya udah tahu abang berkat Delau namanya. Siapa engkau berkat Delau? Siapa engkau berkat? Udah tahu nama abang itu akunnya berkat. Ngapain saya tanya lagi siapa engkau? Kan kocak. Kalau kita tengok dari ayat nomor 1-nya Pak Ustadz, di sini posisinya Paulus ini atau sebagai Saulus namanya itu dia belum apa? Bukanlah pengikut Tuhan. Oh, bukan pengikut Tuhan. Bukan bertobat. Kan, gitu. Kan makanya di sini dikatakan judul besarnya Pak Ustadz adalah Saulus bertobat. Iya, kan berarti dia Bang, kalau dia belum tobat, kok bisa tahu dia siapa engkau Tuhan? Kok bisa tahu dia itu Tuhan padahal belum tobat? Malah apa ya? Ambigu jadinya, malah blunder, Bang. Kalau dia tahu Pak Ustadz, dia tidak akan mungkin bertanya. Kan begitu secara logikanya Pak Ustadz. Kalau dia tahu, dia tidak akan bertanya. Nah, di situ kita ambil tadi misalnya maknanya kenapa Tuhan Yesus di sini sampaikan, kenapa engkau membunuh aku? Artinya ketika dia juga mengejar-ngejar pengikut Yesus pada saat itu, berarti dia sudah berusaha juga membunuh Yesus. Kan itu maksudnya di situ kalau kita ambil maknanya Pak Ustadz. Maka dari itu kalau kita apa mungkin nanti itu PR saya Pak Ustadz untuk membaca misalnya satu pasal ini Pak Ustadz, karena nggak ada waktu untuk membaca keseluruhannya. Karena biasanya saya Pak Ustadz ketika saya baca satu pasal semua di situ dapat misalnya makna arti dari tujuan pasal tersebut. Baiklah kalau gitu. Mungkin abang bisa saya kasih waktu sehari, besok naik lagi lah. Kalau kayak gitu, kebetulan di tempat saya juga udah 1:30 malam masalahnya. Oke Pak Ustadz, makasih banyak Naik Pak Ustadz. lebih awal lah, naik lebih awal. Jangan terlalu tengah malam, bah. Tadi Pak Ustadz udah lamanya aku minta tapi nggak dinaikkan, mungkin karena banyak yang naik ya, nggak apa-apa lah. Iya, di bawah itu 30 lebih tadi Bang. Pak moderatornya ingat ya nama beliau berkat Delau gitu ya. Besok naikin aja lebih awal gitu ya Pak Regar ya. Saya pun nggak tahu juga masalahnya. Kita akan bahas ini kelanjutannya besok. Oke Bang? Oke, makasih Pak Ustadz, makasih semuanya. Baik, sama-sama. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih. Lebih awal Bang ya. Oke. Mudah-mudahan. Thank you. Pak Ustadz. Oke. Oke. Kalau gitu saya izin turunkan abang dulu karena di tempat saya juga ada 12:30 dan saya mau off masalahnya juga. Gitu. Oke Pak Ustadz, turun nggak apa-apa. Baik. Pak Regar nggak apa-apa, turun aja Pak Regar. Baik. Ya makasih Bang ya atas diskusinya dan saya izin turunkan abang. Selamat malam, selamat istirahat. Oke.